Dalam memahami Al-Quran, kita sering langsung bertanya apa hukumnya tanpa terlebih dahulu bertanya kapan dan dalam konteks apa ayat itu diturunkan. Padahal Al-Quran mendidik umat Islam melalui proses yang bertahap dan sangat sistematis sejak periode Makkah hingga Madinah. Disinilah ilmu Makki Madani menjadi penting. Ilmu ini membantu kita memahami bahwa wahyu tidak turun di ruang hampa, melainkan berinteraksi dengan kondisi psikologis, sosial, dan spiritual umat. Karena itu, Makki Madani bukan sekadar klasifikasi teknis, tetapi bagian dari strategi pendidikan ilahiyah. Bagi mahasiswa pasca sarjana, pemahaman Makki Madani mencegah kita dari sikap menyederhanakan konteks ayat. Ia mengajarkan bahwa satu ayat tidak bisa dilepaskan dari fase sejarah dan tujuan pedagogis yang melatar belakanginya. Para ulama ulumul Quran mengembangkan beberapa teori untuk mengklasifikasikan ayat Makki dan Madani. Teori yang paling masyhur adalah mulahazat al-zaman, yaitu tinjauan waktu. Ayat Makkiyah adalah ayat yang turun sebelum hijrah, sedangkan ayat Madaniyah turun setelah hijrah. Keunggulan teori mulahazat al-zaman terletak pada batasan kronologis yang jelas. Meskipun sebuah ayat turun di Makkah, selama ia turun setelah hijrah, maka ia tetap dikategorikan sebagai Madaniyah. Karena itu, teori ini dianggap paling kuat dan paling banyak digunakan. Teori kedua adalah mulahazat al-makan, yaitu tinjauan tempat. Ayat Makkiyah didefinisikan sebagai ayat yang turun di Makkah dan sekitarnya, sedangkan ayat Madaniyah turun di Madinah dan sekitarnya. Namun, teori ini memiliki kelemahan. Kelemahan mulahazat al-makan terletak pada ayat-ayat yang turun dalam perjalanan atau safar. Ayat semacam ini sulit dikategorikan secara geografis, sehingga teori ini tidak selalu memberikan jawaban yang memadai. Teori ketiga adalah mulahazat al-mukhatab, yaitu tinjauan audiens. Ayat yang ditujukan kepada penduduk Makkah seringkali diawali seruan, Ya ayyuhan nas, dikategorikan sebagai Makkiyah. Sementara itu, ayat yang ditujukan kepada orang-orang beriman di Madinah sering diawali, Ya ayyuhalladzina amanu. Keberadaan tiga teori ini menunjukkan bahwa konteks ayat tidak bersifat tunggal. Oleh karena itu, pemahaman Makki Madani harus bersifat fleksibel dan analitis, bukan mekanis atau hitam putih. Perbedaan Makki dan Madani juga tampak jelas dalam uslub bahasa dan konten. Ayat-ayat Makkiyah umumnya pendek, ritmis, dan memiliki tekanan emosional yang kuat. Gaya ini efektif untuk menggugah kesadaran dan menggoncang mentalitas jahiliyah. Konten ayat Makkiyah berfokus pada penanaman tauhid, keimanan kepada hari akhir, serta pembentukan akhlak karimah. Tujuan utamanya adalah membangun fondasi keimanan dan karakter sebelum umat dibebani aturan yang kompleks. Sebaliknya, ayat-ayat Madaniyah cenderung panjang, tenang, dan bercorak prosaik legal. Kontennya berfokus pada pembentukan sistem sosial, hukum syariat, dan tata kelola masyarakat Islam yang sudah mulai mapan. Pergeseran dari gaya puitis emosional ke gaya legal formal ini menunjukkan bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan fase perkembangan komunitas belajar. Fase awal membutuhkan sentuhan emosional, sedangkan fase lanjut membutuhkan ketelitian kognitif. Dari sisi tarbawi, konsep Makki Madani dapat dipahami sebagai blueprint pendidikan Islam. Periode Makkah selama 13 tahun menekankan pembentukan karakter dan nilai dasar sebagai fondasi utama pendidikan. Tanpa fondasi tauhid dan akhlak, pendidikan hukum dan sistem sosial di fase Madinah akan rapuh. Aturan yang berat tidak akan efektif jika karakter dan kesadaran moral peserta didik belum terbentuk. Dalam konteks pendidikan modern, termasuk pembelajaran bahasa, peserta didik tidak seharusnya langsung dibebani aturan yang kompleks. Mereka perlu terlebih dahulu membangun rasa bahasa, kosakata kontekstual, dan motivasi belajar. Inilah analogi antara materi yang bersifat Makkiyah, yaitu fundamental dan prinsipil, dengan materi Madaniyah yang bersifat teknis dan instrumental. Banyak kegagalan pendidikan terjadi karena tahapan ini diabaikan. Kajian Makki Madani juga membuka ruang analisis lintas disiplin.
Uslub Makkiyah dapat dibandingkan dengan sastra klasik yang puitis, sementara Madaniyah menyerupai gaya bahasa modern yang fungsional dan legalistik. Hal ini sejalan dengan prinsip pentahapan materi dalam psikologi perkembangan peserta didik. Materi yang tepat pada fase yang tepat akan menghasilkan proses belajar yang lebih bermakna dan berkelanjutan. Sebagai rangkuman, Maki Madani mengajarkan bahwa wahyu, pendidikan, dan pembentukan manusia selalu berjalan secara bertahap. Tidak ada sistem yang kuat tanpa fondasi nilai yang kokoh. Sebagai refleksi, renungkan pertanyaan berikut. Ketika menyusun materi ajar, apakah kita sudah menanamkan nilai dasar sebelum aturan teknis? Dan dalam menafsirkan ayat, sejauh mana pemahaman Maki Madani membantu kita bersikap lebih kontekstual dan manusiawi.